itu bilang lagi, gue tahu lo ditinggalin sama Rehan kan. Dia mah casingnya aja kelihatan anak baik. Aslinya mah udah, sabar ya. Dan cewek itu akhirnya memperkenalkan dirinya. Namanya Valencia. Yang mana ya benar dia tuh sekelas sama si Rehan. Dan pernah pacaran juga sama si Rehan waktu awal-awal perkuliahan. Ya soalnya kan si Rehan sama Valencia ini jatuhnya seniornya Karin ya. Dari situ mereka jadi berdua curhat-curhatan. Yang ternyata menurut si Valen, Rehan ini semacam PK gitu gengs. Mereka dulu nih putus karena Valen juga mergokin si Rehan ini selingkuh. Ya cuman untungnya memang si Valen ini gak sampai hamidun ya. Nah abis curhat-curhat begitu, Karin nanya dong, kalau bisa tahu kalau gue hamil? Nah si Valen bilang kalau gosipnya udah kesebar cuy di kampus ini. Ya Karin kaget banget lagi dong. Dia gak tahu sama sekali kalau rumornya ini tuh tersebar di kampusnya. Dia gak pernah cerita ke siapa-siapa loh, yang tahu cuman dia doang sama si Rehan. Dan menurutnya kondisi perutnya juga gak kelihatan kayak orang hamil kok. Orang dia selalu pakai hoodie yang oversize dan itu baru kayak hamilan minggu ketiga, mau masuk minggu keempat gitu kan. Belum ada perubahan. Nah, cuman yang jelas dari awal pertemuan antara Karin dan Valen ini, si Karin itu merasa kayak semacam nyaman punya tempat curhat. Yang jatuhnya ini sesama perempuan korbannya Rehan. Sekitar semingguan dari itu, tahu-tahu si Karin ini dipanggil sama dekan. Dikira Karin ini mau ngomongin nilai-nilainya yang turun. Karena kan akhir-akhir ini ya maklum lah Karin emang lagi stres. Sempat juga nggak masuk ke kampus berhari-hari. Absennya jelek tuh. Yang otomatis nilai-nilainya juga turun, nggak ngerjain tugas dan sebagainya. Yang padahal kalau dia mau mempertahankan beasiswanya berarti harus konsisten kan ya. Cuma sebenarnya si Karin sudah mempersiapkan kayak semacam the worst case-nya aja lah. Kalau beasiswanya nanti dicabut, ya udah aja bodo amat. Karena keluarga Karin ini lagi-lagi bisa dibilang ya mampu aja kok sebenarnya kalau suruh bayar perkuliahannya. Jadi nothing tulus aja lah. Fokus utama masalahnya bukan di beasiswa nih kali itu. Namun yang bikin Karin ini shock, ternyata ya memang beneran beasiswanya dicabut. Tapi bukan karena nilainya turun. Tapi karena dia ketahuan hamidun di luar nikah. Yang mana tadi bukan beasiswanya doang yang dicabut, tapi juga dia di DO alias di drop out dari kampusnya, gengs. Pihak kampusnya beralasan kalau rumornya itu sudah menyebar dan takut bisa mencoreng nama kampus itu. Karena di situ rasanya udah semacam jatuh gitu ya. Udah bonyok babak belur, tahu-tahu ketimpa, bukan tanggalnya ketimpa pohon gitu, jebrak. Di situ dia udah nggak bisa membela apa-apa, nggak bisa nyanggah juga. Yang mana akhirnya kan cuman nunduk sampai nangis aja gitu. Dia nggak tahu nih hidupnya mau jadi apa, mau kemana. Bahkan dia juga berpikiran buat menyelesaikan hidupnya aja udah. Pokoknya pas dia keluar dari ruang dekan tersebut, masih sambil nangis sesenggukan, sampai diliatin orang-orang tuh pada bisik-bisik gitu, pada gosip. Dan satu-satunya orang yang dia rasa bisa diajak bicara ya cuma si Valen. Jadi Karen nelfon si Valen nih, curhat gitu ya, bilang dia habis di DO dan minta ketemuan. Lo di mana Val? Please, gue butuh lo sekarang. Tapi si Valen bilang, gue lagi di gereja Rin, lo kesini aja sekalian, tumpahin deh enak-enak lo. Buat pengakuan deh ke Romo, di sini nih bagus nih Romonya. Ya udah bener, Karin langsung nyamperin Valen karena dia nggak tahu lagi mesti kemana. Dan mungkin bikin semacam pengakuan dosa itu adalah cara terbaik buat mengeluarkan segala unek-unek masalah hidupnya dia. Sampailah Karin ke gereja tempat si Valen itu berada. Bentukannya sih nggak besar, tapi aksesnya kayak semacam tertutup banget dan bahkan bukan di jalan utama, jadi kayak agak masuk gitu gengs. Pagarnya juga dari luar ditutup. Sampai-sampai pas Karin datang nih harus laporan dulu sama si satpam, bilang saya ini temennya, ada cewek di dalam namanya Valencia. Disebutin juga tuh nama panjangnya. Baru deh dibolehin, dibukain tuh masuk. Dan si Valen itu terlihat keluar dari pintu utama, langsung meluk Karin. Yang di situ Karin tambah kenceng lagi nangisnya di pelukannya si Valen tuh. Di dalam Karin sama Valen sempat ngobrol-ngobrol panjang. Didengerin pokoknya dengan seksama nih keluhannya si Karin. Dimana ternyata si Karin bilang kalau dirinya nggak terima. Kalau dirinya ini di DO karena hamil di luar nikah. Misalkan kalau dikeluarinnya atau dicabut beasiswanya karena alasannya nilainya turun, ya dia masih bisa terima lah. Tapi kalau di DO karena hal ini dia bener-bener sebenarnya merasa marah. Tapi saking marahnya kayak jadinya sampai nangis gitu loh. Kayak sampai lemes. Dia udah ngerasa ditinggal sama Rehan nih, yang gak tanggung jawab. Terus sama kampus juga dia jadinya ngerasa semacam ditelantarkan gitu, dilepeh. Bukannya dikasih support ataupun dukungan. Intinya begitulah. Waktu lagi ngobrol-ngobrol begitu ya, Karin ini ngeliat kayak ada sekitar 20 orangan lebih lah. Yang kayak orang-orang lagi nungguin konsultasi sama pendetanya. Jadi di situ bentukannya di luar ya bener-bener kayak gereja pada umumnya. Tapi saat itu memang sesinya kayak lagi nunggu antrian dokter. Orang-orang pada duduk gitu kan di kursi. Terus satu-satu tuh masuk ke sebuah ruangan. Yang katanya si Valen itu ruangannya si pendetanya. Tapi di sini maksudnya ruangannya bukan kayak bilik pengakuan dosa ya. Ruangan aja kayak ruang kerja gitu. Udah nih cerita panjang lebar, nggak terasa. Tahu-tahu tinggal mereka berdua gitu, udah pada habis orang-orang tadi. Valen bilang, coba deh kamu ngomong aja tuh sama Pak Richard. Kita di sini nyebutnya Pak Richard aja si pendetanya nih, yang dimaksud sama si Valen. Katanya Valen, pokoknya Pak Richard ini tuh orangnya bijak. Dan kamu pasti lega deh kalau ngomong sama dia. Dia tuh nggak pernah ngejudge orang. Segala borok-boroknya orang nih kayak dia terima aja. Karena Pak Richard bener open-minded katanya. Dia aja udah bener ngubah hidup aku, kata si
Valencia tuh begitu. Ya di situ Karin kan yang lagi kalut ya iya aja, nurut ya. Masuklah tuh ke ruangan dan bertemu dengan si Pak Richard ini. Yang ternyata sosok Pak Richard itu tuh bule, gengs. Sampai Karinnya awalnya nyapanya itu pakai bahasa Inggris karena kan dikira bule. Hi father, I'm